الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam al-Qur'an kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah Masjid Darul Muslimin, tanpa memperpanjang mukadimah langsung saja kita dengarkan tausiah kita pada subuh ini yang akan diisi oleh Ustaz Muhammad Rahman BAFK. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar. ثم الصلاة والسلام على حبيبه المختار وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء والأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan ketua beserta segenap jajaran pengurus Masjid Nurul Muhsinin yang mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, dan kita mohon kepada Allah kiranya diberikan istiqamah kepada segenap pengurus untuk kemudian mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan pula imam kita, kemudian para orang tua kami, tokoh masyarakat RT RW yang berada di lingkungan Masjid Nurul Muhsinin, Bapak Ibu yang didahulukan selangkah ataupun ditinggikan seranting, yang besar tak dapat kami himbau gelar, yang kecil tak pula kami panggil nama. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segenap kita yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu keberadaan kita
di masjid ini senantiasa hendaknya dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak pernah bosan kami mengajak untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Bapak Ibu ketika kita tidur tadi malam, ketika kemudian Allah bangunkan kita paginya, maka kalimat yang diminta untuk kita membacanya bukan kalimat takbir, bukan kalimat membesarkan asma Allah, bukan pula kita mulai dengan membaca tasbih subhanallah, tapi kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidup merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terkandung dalam doa yang kita baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah senantiasa hendaknya menambahkan bagi kita seluruhnya nikmat demi nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat serta bersalam kepada uswah kita, suri tauladan kita, contoh kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu, tak akan pernah diterima solat salah seorang di antara kita yang di dalamnya tak ada pujian kepada Allah dan tak pula ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dengan senantiasa mendawamkan, menistiqomahkan diri kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, kemudian bersalam pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita kelak ditempatkan dalam barisan yang sama dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dipertemukan kita hendaknya dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin kaum muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya nikmat untuk kemudian bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, di saat dia punya pilihan barangkali untuk salat di rumahnya, tapi dia berikhtiar, bermujahadah agar bisa hadir ke masjid untuk berjamaah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annama qama al-laila kullah, maka di sisi Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seseorang yang kemudian menghidupkan semalam suntuk dengan qiyam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang digolongkan dalam orang yang menghidupkan malam tersebut hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
hari ini waktu syuruk kita jam berapa, Pak? Jam 6:11. Berarti nanti kita salat sunnah isyraq ya, lebih kurang 6.26 ya, atau mungkin di waktu maghrib itu sudah bisa ya. Kalau kita ingin mudah mencari waktunya, kapan masuk waktu maghrib, di jam itulah kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah menjelang nanti kita menanti masuknya waktu syuruk, kita akan gunakan, kita manfaatkan Bapak Ibu ya, sedikit dari usia yang Allah anugerahkan kepada kita ya, untuk kemudian ya kita pergunakan mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita Bapak Ibu pada kesempatan subuh kali ini adalah tema yang tidak banyak orang suka membahasnya Bapak Ibu ya. Tema yang mungkin barangkali bisa dikatakan tema yang tidak disukai oleh manusia yang ada di penghujung zaman ini. Namun demikian Bapak Ibu, tema ini justru adalah tema yang sangat krusial, tema yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu meletakkan kriteria seseorang yang kemudian disebut dengan manusia yang pintar atau cerdas ya, atau pandai dalam bahasa kita, itu justru terletak dari bagaimana kemudian kita senantiasa ya mendiskusikan, membahas atau mengingat tema yang penting yang kita akan bahas pada kesempatan pagi ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Jadi di antara kecerdasan Nabi alaihi salatu wassalam ya, terkadang Nabi itu menyampaikan suatu perkara menggunakan ilustrasi agar kemudian mudah kita untuk memahaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushikul umam an tada'a kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan ada nanti masanya Bapak Ibu, akan ada nanti periode waktu yang akan datang ya kepada manusia, di mana kata Nabi periode waktu itu, rentang masa itu, di antara karakter ciri-cirinya adalah di mana ketika itu kita kaum muslimin ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ta'obahnya seperti makanan yang lezat, makanan yang nikmat dihidangkan di sebuah meja, lalu kemudian ya dikeliling makanan hidangan yang lezat tersebut ya ada ya orang-orang atau makhluk-makhluk atau sesuatu yang siap untuk kemudian menyantap dengan lahapnya dari seluruh penjuru mata angin, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan juga dari bawah. Jadi umat Islam pada saat itu Bapak Ibu ibarat santapan yang siap diterkam dari seluruh arah. Mendengar ini ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keinginan ya, atau perasaan ingin tahu yang begitu dalam, yang begitu kuat, salah seorang di antara mereka lantas bertanya. Qala qailun, ada yang bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ketika itu
Sebagaimana yang engkau jelaskan, nanti akan ada zaman di mana umat Islam ini Bapak Ibu ibarat hidangan yang siap diterkam dari seluruh penjuru mata angin. Ya Rasulullah, pertanyaannya adalah apakah ketika itu umat Islam di saat itu, di zaman itu, min qillatin, sederhananya Bapak Ibu, qillah itu qalil, sedikit, atau mungkin kita bahasakan apakah ketika itu umat Islam itu mereka minoritas, ya, sehingga mereka itu hendak diterkam, diserang, dikriminalisasi, diintimidasi dari seluruh arah. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita sedikit jumlahnya sehingga orang ingin menyerang, orang ingin kemudian menindas kaum muslimin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa kira-kira jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Rasul mengatakan, la bal antum yawma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah. Bahkan ketika itu, di saat itu, di zaman itu, kalian adalah mayoritas. Jumlah kalian ramai. Bapak Ibu, penduduk dunia hari ini lebih kurang sekitar 7 miliar manusia, Bapak Ibu. 7 miliar manusia. Adapun ya, jumlah umat Islamnya lebih kurang 1,7 miliar manusia. Ya, adapun sisanya adalah dari berbagai macam agama dan keyakinan. Dan per hari ini Bapak Ibu, tidak sedikit manusia itu yang bahkan tidak menganut agama apapun, ya, yang kita kenal dengan istilah ateis, ya, orang yang tak memiliki keyakinan, yang tak menganut agama apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak wahai sahabatku, bahkan kalian ketika itu mayoritas, ramai jumlahnya, banyak. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma saja kata Rasulullah, di saat itu kalian yang ramai itu, umat muslim yang mayoritas itu, mereka tak ubahnya seperti ghutha. Ghutha itu Bapak Ibu, kalau kita pergi ke laut, pergi ke pantai, air kemudian diterpa oleh ombak yang begitu kuat sehingga kemudian menghasilkan buih-buih, itulah yang dimaksud dengan ghuthaun. Walakinnakum ghuthaun. Kata Rasulullah, kalian ramai tapi kalian itu hanya seperti buih yang ada di lautan. Ya. Apa yang ingin dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ketika itu kaum muslimin itu seperti buih yang ada di lautan, Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke laut, ke pantai, kita lihat kemana arah buih, kemana arah buih ketika ada di pantai, ada di laut, dia akan mengikuti kemana arah ombak menerpanya, kemana arah angin bertiup. Sama seperti baling-baling yang ada diletakkan di atas gunung, diletakkan di atas bukit. Kemana arah angin bertiup, maka dia akan berputar ke arah tersebut. Artinya apa? Kita ramai, kita banyak, kita mayoritas, tapi kita terombang-ambing seperti buih yang ada di lautan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, ke depan, ke belakang, terhempas gelombang. Artinya apa Bapak Ibu? Tak ada prinsip dalam hidup umat Islam ketika itu. Datang kebudayaan dari luar, maka kita bangga pula, membebek menjadi pengikutnya. Datang budaya dari Eropa dengan rambut pirangnya, dengan tatonya, maka umat Islam pun mulai mengikutinya.
mulai mengecat rambutnya, walaupun mohon maaf kulitnya tak seputih orang yang ada di Eropa, di Amerika, ya. Mulai pula membuat tato di tubuhnya. Dan mereka adalah umat Islam, anak kita, keponakan kita, saudara kita. Datang pula nanti Bapak Ibu kebudayaan yang menjajah dari Korea dengan K-popnya, maka lagi-lagi kita menjadi pengikut setianya. Bapak Ibu suka tidak suka, terima tidak terima, tapi itulah kenyataannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa di saat waktu itu sampai, kata Rasulullah, di saat itu Allah telah kemudian mencabut dari hati musuh-musuh kaum muslimin itu perasaan takut, perasaan segan, perasaan gentar terhadap kaum muslimin. Mereka tak lagi sedikit pun takut kepada yang mayoritas ini, karena Allah telah mencabut perasaan takut dari hati mereka. Dan di saat yang bersamaan Allah telah meletakkan Bapak Ibu dalam hati umat Islam ini, laki-laki, perempuannya, tua, mudanya, satu wabah penyakit yang luar biasa, dahsyat bahayanya, bahkan lebih bahaya daripada corona sekalipun. Kata Nabi, penyakit itu disebut dengan penyakit al-wahnu, wahan. Mendengar istilah wahan ini, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa wahan ini ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, al-wahnu, wahan, wabah penyakit, virus penyakit yang telah mewabah kepada kaum muslimin, ya, yaitu penyakit ini ciri-cirinya Bapak Ibu ada dua, ya. Tanda-tandanya, yang pertama adalah kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yakni penyakit di mana cinta mati kepada dunia. Cinta mati kepada dunia. Adapun ciri yang keduanya adalah wa karahiyatul maut. Orang kalau sudah cinta mati kepada dunia, maka bisa dipastikan dia tak mau dengan yang namanya kematian. Karahiyatul maut, benci yang namanya kematian. Dia berharap agar bisa hidup selama-lamanya. Padahal Bapak Ibu, dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Berapa lama Bapak Ibu kita akan tinggal di dunia ini? Kalau kita rujuk hadis Nabi, a'maru ummati ma bainas sittin was sab'in atau ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku nanti, kata Nabi, itu hanya berkisar dari 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau ada yang lewat itu sedikit jumlahnya. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat hari ini, ya, dan ini juga Bapak Ibu adalah tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat. Apa tandanya? Banyaknya orang yang mati mendadak. Masih muda Ustaz, tadi malam masih jumpa, masih main futsal sama saya, masih main badminton, masih main bola. Paginya dapat kabar kemudian meninggal. Dan tidak sedikit pula Bapak Ibu, bahkan lagi olahraga itu meninggal. Saya punya kenalan Bapak Ibu, habis main badminton, duduk sebentar, tiba-tiba sekian detik, ya, tumbang ke belakang, meninggal. Masih muda.
Makanya Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam kitab sahihnya, yaitu bab Al-Maut Al-Fuj'ah Al-Battah, yaitu bab tentang kematian yang datang secara mendadak, di mana dia adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita berbicara tentang kematian, Bapak Ibu, kita tidak bicara tentang sakit, kita tidak berbicara tentang tua, tapi kematian adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia, tanpa kemudian harus memandang berapa usianya, 60 tahunkah, 70 tahunkah, ya, atau mungkin 10 tahunkah. Bapak Ibu, saya pernah hadir ke sebuah pemakaman ketika melaksanakan fardu kifayah, ya. Ketika kita menghadiri pemakaman, lalu kita melihat ke kiri ke kanan, ada satu batu nisan yang saya lihat, Bapak Ibu, tanggal, bulan, tahun lahir dan wafatnya itu persis sama, Bapak Ibu, persis sama. Artinya berapa lama usianya? Bahkan gak sampai 1 hari. Bahkan Bapak Ibu, ya, ada orang yang bahkan belum sempat lahir ke dunia, Allah telah ambil nyawanya, bahkan masih di kandungan ibunya, ya, belum sempat lahir ke dunia, sudah meninggal keguguran di kandung ibunya. Maka Bapak Ibu, yang namanya kematian, yang mana manusia akhir zaman tak mau membahasnya, bahkan membencinya, dia tidak ada hubungan dengan sakit atau sehat, tua atau muda. Hubungannya adalah dengan datangnya tempo waktu, masa limit yang telah Allah gariskan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tempo waktu yang telah Allah gariskan, Bapak Ibu, sampai kepada kita, maka tidak bisa ditunda barang sedetik pun, tak pula bisa untuk kemudian dipercepat walaupun setengah detik sekalipun, tepat waktunya. Maka Bapak Ibu, orang-orang menyebut bahwa yang namanya kematian ini nomornya adalah nomor, bukan nomor urut tapi nomor cabut. Artinya apa? Kalau ibu-ibu pernah ada main jula-jula arisan, Bapak Ibu, ditulis nama pesertanya di kertas kecil, lalu kemudian digulung kertas itu, diletakkan di sebuah tempat, di sebuah wadah, diaduk-aduk, kemudian ditarik. Siapa yang tahu nama siapa yang keluar? Enggak ada yang tahu. Tidak harus nama yang abjadnya A, kemudian B, kemudian C, tidak. Dia nomornya adalah random, acak. Begitu pula kematian, Bapak Ibu, dia tidak mengikut urutan abjad, ya. Maka kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebuah keniscayaan, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tinggal lagi Bapak Ibu, bagaimana cara kita kemudian menginsafi, menyadari, oh, kematian itu ternyata tidak pandang usia. Dia nggak peduli orang itu kaya atau miskin, ya, rakyat jelata atau pejabat tinggi negara, ya. Dia nggak peduli itu. Kalau sampai temponya untuk kita kembali, maka suka tidak suka, siap tidak siap, kita tetap harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalam kesempatan lain Nabi SAW ditanya pula oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ya, ayyul mu'minina afdal,
"Ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa kira-kira muslim atau mukmin yang paling baik itu ya Rasulullah." Maka Nabi SAW pun menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Bahwa orang yang beriman yang paling baik itu, kata Rasulullah, mereka yang paling baik budi pekertinya, paling bagus akhlaknya, paling mulia adabnya. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah kondisi di mana orang, Masya Allah, ya, kadang-kadang kita begitu semangat belajar, tapi kadang-kadang tidak kita barengi dengan adab dan akhlak itu, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ya, di mana kita bisa mengakses perbedaan pendapat, ada perdebatan di sosial media, masalah-masalah fikih, ya. Tapi kita lupa menerapkan adab berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, sehingga seringkali kemudian terjadi karena perbedaan pandangan fikih yang sudah tuntas dibahas berkurun-kurun lamanya, lalu menjadi sebab seorang muslim tak bertegur sapa hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul menyebutkan, "Innama bu'ithu li utammima salihal akhlak," bahwa di antara salah satu tujuan aku diutus, kata Nabi, untuk kemudian memperbaiki, mengevaluasi akhlak manusia. Maka Bapak Ibu, ada istilah beradab sebelum berilmu, berilmu sebelum beramal. Lalu kemudian sahabat ini bertanya kembali, "Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas?" Lalu siapa kira-kira di antara orang-orang beriman ini yang mereka layak disebut sebagai manusia yang cerdas ya Rasulullah? Maka Bapak Ibu, ya, mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW menyebutkan, Bapak Ibu, ada 2 karakter, ciri, syarat untuk kemudian seorang muslim muslimah, mukmin mukminah ini kemudian layak diberi gelar sebagai seorang yang pandai, pintar, cerdas. Dan yang menariknya Bapak Ibu, dalam kacamata Islam, kepandaian, kepintaran, kecerdasan tidak ditentukan di tempat kita belajar, tidak ditentukan setinggi mana jenjang pendidikan formal kita, S1, S2, S3, profesor emeritus, ya. Tidak ditentukan oleh itu semua. Tapi karakter orang yang cerdas dalam kaum muslimin, Bapak Ibu, dalam Islam ini bisa dimiliki, bisa diperoleh oleh setiap orang. Tak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, semuanya bisa memperoleh predikat cerdas dalam agama yang mulia ini. Maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, orang yang cerdas itu adalah, yang pertama kata Nabi, cirinya, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat, bukan mengingat rumus, bukan mengingat formula, bukan mengingat konsep-konsep, tidak. Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling cerdas kata Nabi, mereka yang paling senantiasa hatinya mengingat kematian. Sederhana Bapak Ibu, ya. Seberapa banyak kita dalam menjalani hidup ini ingat bahwa kita akan mati, bahwa kita akan mati. Kalau hari ini kita datang bertakziah ke rumah saudara keluarga kita, kita datang menyelenggarakan fardu kifayahnya, menggotong jenazahnya ke pemakaman, dikuburkan di lahatnya, maka besok atau lusa mungkin jasad kita ini yang akan dibawa oleh saudara kita untuk kemudian dikuburkan di tempat yang 1 kali 2 meter tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka seberapa banyak kita ingat kepada kematian, bahwa kita akan dipanggil Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menentukan seberapa cerdas kita, seberapa pintar kita. Tak ada gunanya titel pendidikan S1, S2, S3, PhD, profesor, bahkan di berbagai bidang yang berbeda sekalipun, kalau toh pada akhirnya dia menjalani hidup ini ya layaknya orang yang tak ingat kepada Allah, tak ingat dia kepada kematian, sibuk dengan dunianya. Azan berkumandang, hayya 'alas shalah, masih sibuk bergelimang dengan pekerjaannya. Ya. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika ditanya apa arti Allahu Akbar itu Bapak Ibu, tahu kita jawabannya, Allah Maha besar. Tapi dalam menjalani hidup ini kadang-kadang bahwa pekerjaan kita, urusan dunia kita ini seolah-olah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untukmu ya Rabb. Tapi berapa sering kita kemudian meninggalkan Allah, menomorduakan panggilan azan. Kita sibuk diperbudak oleh dunia, oleh hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Pertama, Bapak Ibu, tadi kita banyak-banyaklah ingat mati ya. Yang kedua, perbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Karena mohon maaf, ada juga orang ya kalau dibilang ingat mati, ingat dia. Bagaimana tidak dia senantiasa kemudian menjalankan fardu kifayah itu ya. Tapi kadang-kadang ya jauh api dari panggang. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ingat mati, kemudian perbanyak bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Maka itulah orang yang cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kenapa sih kita ingin hadir di masjid ini? Kita punya pilihan untuk kembali ke rumah. Hari Ahad libur ya. Tapi kenapa kita ingin tetap berdiam di sini? Karena kita sadar, kita insaf Bapak Ibu bahwa hidup di dunia ini sementara, dan ini adalah waktu di mana kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, karena kita yakin kita akan meninggal, kita akan dihisab, kita akan ditimbang ibadah kita, amal kita. Makanya Bapak Ibu disebutkan ad-dunya, dunia ini Bapak Ibu ya, haramuha iqabun, sesuatu yang kita lakukan dari perkara yang haram, atau harta yang kita peroleh dengan cara yang haram, mengambil hak orang lain, menzalimi saudara kita dari hasil korupsi, dari cara yang haram, maka iqabun, pasti dia merupakan siksa, dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa halaluha, adapun perkara yang kita lakukan dari perkara yang baik atau harta yang halal, ingat, wa halaluha hisabun, yang halal di dunia ini pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkejar dengan waktu. Bagaimana kemudian kita bisa mampu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kamu mempersiapkan bekalmu, dan ketahuilah bahwa sungguh sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa.
Maka Bapak Ibu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain juga membuat ilustrasi perumpamaan Bapak Ibu. Kata Nabi, ya, aku hidup di dunia ini, kata Nabi, karakibin, tak ubahnya sebagai orang yang melaksanakan sebuah safar, sebuah perjalanan, summa istadhalla tahta syajaratin. Layaknya orang yang safar jauh, kemudian Bapak Ibu kita lelah capek, ada pohon rindang. Kalau hari ini mungkin pohon rindang yang disebutkan Nabi itu rest area. Lewat tol kita ada rest area. Capek, kantuk datang menyerang, sudah mulai lelah, pegal tangan, maka jangan dipaksakan, menepi sejenak, cari rest area, cari tempat untuk berteduh, untuk kemudian mengumpulkan tenaga. Maka kata Nabi, aku hidup di dunia ini layaknya sebagai seorang yang mengendarai kendaraan. Kalau di zaman Nabi itu ada kuda, ada unta. Kalau sekarang mungkin mobil ataupun motor atau apapun kendaraannya. Capek kita Bapak Ibu, lelah kita, berhenti sejenak. Lalu kemudian summa raha wa tarakaha. Pertanyaannya, berapa lama biasanya orang safar Bapak Ibu? Contoh di Pekanbaru kita mau ke Dumai, lewat tol Permai, ya, Pekanbaru Dumai. Nanti kita capek, apalagi di tol jalannya lurus, ya, jalannya bagus, ya. Kadang-kadang di saat itulah ujian datang, ya. Ada namanya microslip. Rasa-rasanya tidur ini sekian detik ini masih aman, karena jalannya lurus, aman, bersih, mulus. Terkadang kita tertidur. Lalu kemudian Bapak Ibu karena lelah kita istirahat di rest area. Pertanyaannya, berapa lama kita akan istirahat Bapak Ibu? Apakah 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan? Enggak mungkin. Sekedar kemudian menghilangkan lelah, lalu pasti kata Nabi summa raha wa tarakaha, pasti dia akan meninggalkan pohon tempat dia berteduh itu, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan. Dan itulah Bapak Ibu yang kita jalani hari ini. Hidup di dunia ini ibarat kita singgah sebentar, 60 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, untuk kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan kelak suka tidak suka kita akan meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan yang abadi ke kampung akhirat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dalam rangka kemudian, ya, kita mempersiapkan bekal ini tentu ada banyak amalan Bapak Ibu. Waktu isyraq kita, ya, waktu syuruk kita sudah masuk, ada lebih kurang mungkin 10 atau maksimal 15 menit insyaallah, karena Bapak Ibu masuknya waktu syuruk adalah di antara waktu yang diharamkan untuk kemudian mendirikan salat. Bapak Ibu kita akan tunggu 10 menit, maka insyaallah kita akan manfaatkan sebagai penutup. Apa kira-kira bekal yang kita harus persiapkan? Ada banyak ibadah, ada banyak amalan Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang ibadah yang dia akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Bahwa ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari begitu banyak ibadah yang kita lakukan, maka yang pertama kali akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah as-salatu, salat kita. Maka Bapak Ibu sebagai penutup kita akan sampaikan sedikit mungkin satu hal yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, berkaitan Bapak Ibu tentang kesalahan-kesalahan yang lazim dilakukan orang, ya, yang berhubungan dengan salat. Ini perlu kita benahi karena memang Bapak Ibu setelah keimanan ditanya,
di barzah kita, marabbuka, maka amal lain yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Yang pertama Bapak Ibu, kesalahan yang mohon izin banyak dilakukan oleh masyarakat kita berkenaan dengan salat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah banyak orang yang hari ini masih berlari-lari Bapak Ibu ke masjid, takut masbuk. Ya. Padahal Nabi melarang ya. Pernah Nabi sholat, lalu kemudian ketika sholat Nabi mendengar tuh derap langkah orang berlari. Habis sholat Nabi tanya, siapa tadi yang berlari, kata Nabi. Maka ana ya Rasulullah, seorang sahabat mengangkat tangannya, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan, jangan engkau ulangi lagi. Kalau kamu hendak hadir solat, fa'alaikum bil wiqar atau bil waqar atau bis sakinah. Kalau kita hendak datang berjamaah ke masjid, datanglah dengan jalan normal. Tidak laju, tidak cepat apalagi berlari, dan tidak pula dilambat-lambatkan. Biasa. Nabi larang kita untuk berlari mengejar solat jamaah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu dapati gerakan imam ya ikuti, yang kurang silakan digenapkan. Itu yang pertama. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin tidak masbuk ya segeralah datang awal, datangnya duluan. Kalaupun sudah masbuk karena ada perkara yang uzur, jangan dikejar, jalanlah biasa. Kalaupun harus tinggal semua rakaatnya nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai berlari, karena Nabi menyebut secara spesifik untuk tidak berlari menghadiri salat jamaah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke masjid lalu kemudian ya muadzin Bilal belum mengumandangkan iqamat, maka kita pun melaksanakan salat sunnah qabliyah. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu terlampau semangat lupa kita nengok jam. Alhamdulillah hari ini ada namanya jam digital Bapak Ibu. Ya, ada waktunya, sekian menit lagi, sekian detik lagi sudah masuk waktu untuk iqamah. Kalau kita hendak qabliyah, lihat dulu jamnya, masih ada waktu atau tidak. Kalau waktu sudah enggak cukup untuk barang 2 rakaat, jangan dipaksakan salat. Karena ini menyangkut jamaah yang lain yang juga mungkin sudah duluan lama datang menunggu. Maka lihat waktunya, kalau masih cukup silakan salat. Dan kalaupun mau salat jangan dibaca terlampau panjang, ambil rukunnya. Ya. Nah, tiba-tiba pas lagi salat karena enggak lihat jam, maka muazin pun qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Sementara kita masih di rakaat pertama. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Batalkan salat saat itu juga. Kata Nabi, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan untuk salat fardu, maka tak ada lagi ceritanya salat-salat sunnah yang lainnya. Fokus untuk kemudian melaksanakan salat fardu. Ya. Karena ada keutamaan yang Allah letakkan dengan takbir bersama imam. Tapi kalau seandainya sudah di rakaat kedua Ustaz, bahkan sudah tahiyat, sudah mau salam, tiba-tiba muazin iqamat, bagaimana? Apakah saya putus atau lanjut? Maka dalam hal ini Bapak Ibu lanjutkan, sempurnakan. Ya, karena itu sudah di penghujung. Kalaupun kita lanjutkan sholat sampai salam, kita masih bisa untuk takbir bersama imam. Tapi kalau masih panjang, masih rakaat pertama, masih baca Al-Fatihah, maka batalkan. Bagaimana cara membatalkannya? Ada 2. Yang pertama, langsung saja bergerak, berpindah, langsung ngambil shaf yang di depan terlebih dahulu. Atau yang kedua ini yang lebih afdal, maka kita menutup salat sebagaimana kita menutup salat pada umumnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi
Berdiri, maka berdirilah kita salam. Habis salam, maka segera kita bergabung dengan jamaah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendengar hadis Nabi, ya, man adraka raqatal imam faqad adraka raq'ah. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, mendengar hadis ini pas lagi sholat, ya, pas datang ke masjid masbuk, dia nampak imam sedang ruku. Karena khawatir nanti imam sudah i'tidal, maka bergegas dia datang, bahkan ada yang mohon maaf sampai berlari. Lalu kemudian masuk shaf, langsung dia takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Maka ini bisa mengakibatkan tidak sahnya salat. Kenapa? Karena dia meninggalkan takbiratul ihram. Walaupun dia Allahu Akbar langsung ruku, imam masih ruku, maka bisa tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia melupakan rukun solat takbiratul ihram. Maka bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah Allahu Akbar, baru Allahu Akbar takbiratul intiqal, baru takbir yang kedua untuk kita ruku. Jangan sekali takbir Allahu Akbar langsung ruku, ya, karena kita meninggalkan rukun takbiratul ihram. Meninggalkan rukun dalam solat itu batal solatnya Bapak Ibu. Maka caranya Allahu Akbar langsung ruku. Tapi kalau sudah pas kita ruku, imam sudah i'tidal, maka kita tidak terhitung dapat satu rakaat. Karena yang dimaksud dengan man adraka raqatal imam faqad adraka raq'ah, yaitu dia ketika imam masih ruku, lalu dia kemudian sempat ruku bersama imam. Ketika itu baru terhitung satu rakaat. Tapi kalau imam sudah i'tidal atau dia dapat rukunya makmum yang di sebelah, kan biasanya Bapak Ibu tentu, ya, imam duluan geraknya daripada makmum. Makmum itu geraknya kemudian. Imam sudah i'tidal sementara makmum masih ruku, dia ikuti rukunya makmum. Artinya apa? Dia mendapati rukunya makmum tapi telah kehilangan rukunya imam. Ketika itu dia kehilangan satu rakaat. Karena hadis ini menyebutkan raqatal imam, dia mendapati rukunya imam, bukan rukunya makmum yang di sebelah dia, tapi rukunya imam. Kalau sudah tertinggal nggak usah dikejar, tinggal nanti disempur. Nah, kan. Atau ada lagi Bapak Ibu, ya, dia datang masbuk, imam sudah baca ayat pendek atau baca surat selepas sholat, lalu kemudian imam mau ruku, dia baru datang Allahu Akbar, maka masih juga dia sibuk dengan Al-Fatihahnya padahal imam sudah ruku. Kenapa? Karena kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tak baca Al-Fatihah. Maka dia pun sibuk baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sementara imam sudah ruku, bahkan sudah mau i'tidal. Bapak Ibu, la yajuzu mukhalafatul imam. Dalam salat berjamaah tak boleh kita menyelisihi imam. Walaupun kita baru datang langsunglah ruku, tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah. Ini kadang-kadang masih sibuk Al-Fatihah, imam sudah mau i'tidal. Ini namanya menyelisihi imam. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, tidak tumakninah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sholat ini ingin cepat aja siapnya, ya. Belum sempurna ruku dan i'tidal, belum sempurna lagi landing, ya, 7 anggota tubuhnya ketika sujud itu udah duduk antara 2 sujud. Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke Masjid Nabawi, Nabi di dalam. Lalu kemudian orang ini sholat 2 rakaat, lalu menghadap Nabi, ingin salam kepada Nabi. Kata Nabi, irji', pulang engkau ke tempatmu tadi, fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kata Nabi, karena engkau belum sholat.
Kaget orang ini, lalu tanpa banyak bertanya kembali ke tempatnya, diulangi lagi solat 2 rakaat. Habis solat datang lagi kepada Nabi ingin salam. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, pulang, ulangi salatmu, kata Nabi. Sampai 3 kali. Sampai laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku, inilah solat yang paling baik yang bisa aku lakukan. Maka Nabi mengatakan, Bapak Ibu, ketika kamu solat, berdiri yang tegak, yang lurus. Ketika rukuk sempurna, tumaknina. Ketika sujud, tumaknina. Maka kata Nabi, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku min salati. Seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri ketika solat. Sahabat bertanya, kaifa yasriku min salati? Bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Ada orang solat tapi mencuri. Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu ruku' tapi tak sempurna, sujud tak sempurna. Maka Bapak Ibu, ya, ini mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan dengan keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini mampu menjadi bekal bagi kita, menambah keimanan dan menambah wawasan kita untuk kemudian bisa mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu, di sisa-sisa waktu usia kita yang tak tahu entah kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk bisa mengisi setiap waktu kita dengan amal kebaikan dan bekal-bekal, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullahu barakallahu fikum. Terima